tengah pulau Kalimantan Barat, ada sebuah desa terpencil bernama Sukamulya. Desa ini dikelilingi oleh hutan rimba maut, hutan lebat yang penuh misteri dan legenda. Penduduk Sukamulya hidup sederhana dan damai, selalu menghormati alam. Mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sungai yang jernih mengalir membelah desa, memberi kehidupan bagi penduduk dan hewan-hewan. Kehidupan di Sukamulya tampak tenang dan tentram. Namun, di balik kedamaian itu, tersimpan sebuah rahasia gelap. Hutan rimba maut yang menjadi sumber kehidupan mereka juga menyimpan bahaya yang tak terduga. Penduduk setempat percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk halus dan roh-roh penunggu yang menjaga keseimbangan alam. Sejak dulu kala, para tetua desa selalu memperingatkan penduduk untuk tidak memasuki hutan rimba maut. Mereka percaya bahwa mengganggu ketenangan hutan sama saja dengan mengundang kemarahan alam. Cerita-cerita mistis tentang hutan terlarang itu pun diceritakan turun-temurun. Cerita-cerita itu menjadi legenda yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, rasa ingin tahu manusia terkadang lebih besar daripada rasa takut. Inilah yang terjadi pada sekelompok pemuda dari desa Sukamulya. Mereka mengabaikan larangan para tetua dan nekat menjelajahi hutan rimba maut. Ada 4 pemuda pemberani di desa Sukamulya. Arman, pemuda tanggung dengan jiwa petualang yang tinggi. Joko, si jahil yang selalu ingin tahu. Bambang, yang pendiam namun bertekad kuat. Dan terakhir, Ridwan, si cerdas yang selalu berpikir logis. Suatu hari, mereka berempat berkumpul di tepi sungai. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna jingga. Tawa mereka memecah kesunyian sore itu. Di tengah obrolan mereka, muncul ide gila menjelajahi hutan rimba maut. Arman memulai pembicaraan, matanya berbinar penuh semangat. Joko langsung setuju dengan ide tersebut. Bambang yang biasanya pendiam mengangguk setuju. Hanya Ridwan yang terlihat ragu. Meskipun Ridwan masih ragu, akhirnya ia pun terbujuk oleh teman-temannya. Mereka pun sepakat untuk memulai petualangan mereka esok hari. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, keempat pemuda itu sudah siap dengan perlengkapan seadanya. Tanpa sepengetahuan penduduk desa, mereka menuju hutan rimba maut. Hanya Pak Karman, tetua desa yang bijaksana, yang mengetahui rencana mereka. Saat melihat mereka, Pak Karman memperingatkan dengan suara penuh kekhawatiran. Namun, keempat pemuda itu bergeming. Mereka tidak menghiraukan peringatan Pak Karman dan terus melangkah menuju hutan terlarang. Pak Karman hanya bisa memandang mereka dengan cemas, berdoa untuk keselamatan mereka. Begitu kaki mereka menginjak tanah hutan rimba maut, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin dan lembab. Sinar matahari sulit menembus rimbunnya pepohonan. Suara-suara aneh mulai terdengar, memecah kesunyian hutan. Bambang, tubuhnya sedikit gemetar, membisikkan pertanyaan. Arman berusaha menutupi rasa takutnya, menjawab dengan tenang. Mereka terus melangkah masuk ke dalam hutan, semakin jauh dari desa. Semakin dalam mereka melangkah, semakin kuat pula aura mistis yang mereka rasakan. Bayangan-bayangan hitam tampak berkelebat di balik pepohonan, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Setelah berjalan berjam-jam, mereka menemukan sebuah pondok tua di tengah hutan. Pondok itu tampak bobrok dan tidak berpenghuni. Dindingnya terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Sebagian atapnya sudah runtuh. Namun, ada kehangatan yang aneh terpancar dari pondok tua itu. Kia bernisa di sana. Usul Aji, hari sudah mulai gelap. Mereka pun mendekati pondok tua itu dengan hati-hati. Pintu pondok terbuka dengan suara derit yang mengerikan. Debu tebal menyelimuti ruangan. Di sudut ruangan, terdapat perapian yang sudah lama padam. Sepertinya tempat ini sudah lama tidak berpenghuni, kata Budi sambil mengamati sekeliling. Tanpa mereka sadari, pondok tua itu adalah batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Tempat itu adalah gerbang menuju alam lain yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus, penunggu hutan rimba maut. Malam tiba menyelimuti hutan dengan kegelapan yang mencekam. Keempat pemuda itu memutuskan untuk bermalam di pondok tua. Mereka menyalakan api di perapian, berharap kobaran api dapat mengusir rasa dingin dan ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan-bisikan gaib di sekitar pondok. Bayangan-bayangan hitam bergerak-gerak di balik jendela, seakan mengintip mereka. Keempat pemuda itu saling berpandangan. Tubuh mereka merinding. Siapa di luar, Say? Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang menderu-deru dan suara ranting pohon yang bergesekan.
Mereka berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara alam. Namun, hati mereka dipenuhi rasa was-was. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Namun, hutan itu seolah-olah telah berubah menjadi labirin yang rumit. Mereka berjalan berputar-putar, tetapi selalu kembali ke pondok tua itu. Mereka tersesat. Hari berganti malam, malam berganti hari. Keempat pemuda itu masih terjebak di dalam hutan. Rasa lapar dan haus mulai mendera. Mereka semakin putus asa. Di tengah keputusasaan itu, penampakan-penampakan gaib mulai muncul. Suatu malam, saat mereka duduk di dekat api unggun, sesosok perempuan tua muncul dari balik pohon. Wajahnya keriput, rambutnya panjang dan putih, matanya merah menyala. Tangannya yang kurus kering menunjuk ke arah mereka. Keempat pemuda itu ketanan. Mereka berpelukan, tak berani bergerak. Sosok perempuan tua itu terus mendekat. Suaranya terdengar parau dan menakutkan. Kalian jadi seribu wilayah terlarang. Kalian cepat dengan warbarking of tingkat munisi. Setelah perempuan tua itu menghilang, muncullah sosok gaib yang lebih menakutkan. Seekor harimau raksasa dengan taring dan cakar yang tajam. Matanya banyak nyala seperti bara api. Raungan harimau itu mengguncang bumi, membuat mereka gemetar ketakutan. Kalian telah mengganggu ketenangan hutan ini. Geram harimau itu dengan suara menggelegar. Keempat pemuda tertunduk takut. Mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka telah membawa under prinsip putih tentering itu. Maafkan kami Tuan Harimau, lirih Arman. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami berjanji tidak akan kembali ke sini lagi, tambah Joko. Harimau raksasa itu menatap mereka dengan tajam. Kalian boleh pergi dari hutan ini nih, tapi kalian harus meninggalkan sesuatu yang berharga bagi kalian. Tanpa pikir panjang, keempat pemuda itu melemparkan barang-barang berharga mereka ke arah harimau. Arman melemparkan jam tangan pemberian ayahnya. Joko melemparkan kalung emas milik ibunya. Bambang melemparkan pesayangan. Dan Ridwan melemparkan buku catatan penelitiannya. Harimau itu mengaum keras, lalu menghilang bersamaan dengan barang-barang berharga mereka. Seketika itu dia, suatu itan kemsengan ngestel. Suara-suara aneh tingrang, bayangan cepayan hitam lenap. Keesokan harinya, mereka berhasil menemukan jalan keluar dari hutan. Mereka kembali ke desa dengan selamat, namun tanpa barang-barang berharga mereka. Pengalaman mengerikan di hutan rimba maut telah menyadarkan mereka akan kekuatan gaib dan pentingnya menghormati alam. Kepulangan mereka disambut dengan haru oleh penduduk desa. Pak Karman, tetua desa, memeluk mereka satu persatu. Wajahnya dipenuhi rasa syukur dan kelegaan. Syukurlah, kalian telah kembali dengan selamat, kata Pak Karman. Keempat pemuda itu menceritakan pengalaman mengerikan mereka di hutan rimba maut. Mereka menceritakan tentang penampakan-penampakan gaib, pertemuan mereka dengan harimau raksasa, dan barang-barang berharga mereka yang hilang. Penduduk desa mendengarkan dengan seksama. Mereka percaya dengan cerita keempat pemuda itu. Sejak saat itu, tidak ada lagi penduduk desa yang berani mendekati hutan rimba maut. Mereka semakin yakin bahwa hutan itu adalah tempat yang sakral dan harus dihormati. Sejak kejadian itu, keempat pemuda itu pun berubah. Mereka tidak lagi bersikap sembrono dan selalu menghormati alam. Mereka menyadari bahwa alam memiliki kekuatan gaib yang tak terduga. Kekuatan yang bisa melindungi dan menghukum. Terkadang, di saat-saat tertentu, mereka masih bisa mendengar bisikan-bisikan gaib dari hutan rimba maut. Bisikan-bisikan itu mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga keharmonisan alam. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa alam bukanlah tempat untuk ditaklukkan, melainkan tempat untuk dijaga dan dihormati. Karena di dalam alam, terdapat kekuatan gaib yang tak terduga. Kekuatan yang bisa membawa kedamaian atau kehancuran.